Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Ida. Kali ini Kak Ida ditemani oleh dua teman kecil kita. Nita, halo teman-teman. Dan Danu, halo teman-teman. Nah adik-adik, kali ini Kak Ida ingin mengobrol bersama Nita dan Danu. Kemarin mereka baru saja selesai berlibur loh. Katanya mereka punya cerita seru tentang liburan mereka kemarin. Apa cerita serunya ya? Liburan kemana mereka? Ayo kita tanyakan. Nita, Danu, kemarin kan habis liburan sekolah. Kalian kemana saja nih selama liburan? Nita pasti liburan ke luar kota ya? Tidak kok, aku tidak keluar kota. Liburan kemarin, aku dan keluargaku pergi ke museum. Aku pergi bersama sepupuku yang datang dari luar kota. Museum? Museum itu tempat apa, Nita? Iya, museum itu seperti apa? Nit, ceritakan padaku dong, aku ingin mendengarnya. Baik-baik, aku akan ceritakan. Museum itu adalah tempat untuk menyimpan benda-benda kuno yang digunakan manusia pada zaman dahulu. Contohnya seperti patung, topeng, alat transportasi, alat masak, ataupun alat komunikasi yang berasal dari zaman dulu. Oh, begitu. Lalu, apa saja yang kamu lihat di sana? Kak Ida penasaran sekali. Pasti adik-adik di rumah juga penasaran. Begini, Kak. Karena kemarin aku pergi ke museum alat-alat komunikasi, maka isinya adalah alat-alat komunikasi. Di sana ada bermacam-macam alat komunikasi, mulai dari yang kuno sampai yang modern. Kalau mau masuk ke museum, apa kita harus bayar dulu ya, Nit? Tentu saja, sebelum masuk ke museum, kita harus antri. Tentu saja, sebelum masuk ke museum, kita harus antri dulu di loket untuk membeli tiket masuk. Terus, apa saja alat-alat komunikasi itu, Nita? Ceritakan dong, alat komunikasi apa saja yang kamu lihat di sana? Di sana ada alat komunikasi tradisional yang namanya kentongan. Kentongan itu alat yang terbuat dari bambu. Cara menggunakannya yaitu dengan dipukul. Saat kita memukulnya, suaranya akan berbunyi tong tong tong. Lalu semua orang akan keluar rumah dan berkumpul. Biasanya alat ini digunakan untuk memberitahu orang-orang kalau ada sesuatu yang sedang terjadi di sekitar kita. Selain itu, ada surat, Kak, koran dan majalah. Orang-orang di zaman dulu suka mengirim surat ke orang lain. Aku ingat nenekku pernah bercerita, katanya dulu nenek sering mengirim surat untuk kakek. Iya, karena belum ada telepon di zaman dulu. Ya, betul, kamu betul. Nah, terus di museum itu aku juga melihat beberapa macam telepon. Ternyata telepon itu ada banyak macamnya. Ada yang berbentuk kotak, lingkaran,
Ada yang besar, kecil. HP yang sekarang kita gunakan itu termasuk salah satu jenis telepon yang sudah canggih. Oh, begitu. Kak Ida kok diam aja? Bagaimana menurut Kak Ida? Kak Ida tentang cerita Nita tadi. Kak Ida dari tadi mendengarkan Nita berceritanya sangat bagus. Semuanya betul. Alat komunikasi adalah benda-benda yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Macamnya banyak. Pada zaman sekarang, alat komunikasi yang sering kita gunakan adalah HP. Tapi pada zaman dahulu, orang-orang yang tidak menggunakan HP, orang-orang menggunakan kentongan, surat, atau telepon rumah seperti yang Nita sebutkan tadi. Wah, seru sekali. Lain kali aku ingin pergi ke museum. Ayo, kamu bisa pergi bersamaku saat liburan nanti. Bolehkah? Boleh dong. Kak Ida mau ikut? Boleh, kita pergi bertiga. Hore! HP-ku berbunyi. Ada pesan dari ibuku. Katanya aku harus cepat pulang sekarang. Wah, aku juga mau pulang. Ya sudah, semuanya sudah mau pulang. Kak Ida juga pulang saja. Yuk. Nah, adik-adik, begitu cerita liburan Nita dan Danu kali ini. Bagaimana dengan cerita liburan kalian? Pernahkah kalian pergi ke museum? Kalau belum pernah, kapan-kapan kalian bisa mencoba pergi ke museum. Selain menyenangkan, pergi ke museum juga bisa membuat pengetahuan kita bertambah. Wah, tidak terasa sudah lama kita mengobrol. Karena Nita sudah dicari oleh ibunya, Danu dan Kak Ida juga mau pulang. Maka sampai di sini dulu ya cerita kita. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Dadah adik-adik, terima kasih.